Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meneruskan kaji kita Al-Kabirah Minal Kabair, dosa besar di antara dosa-dosa besar lainnya, yang dikarang oleh As-Syeikh Samsuddin Az-Zahabi. Malam ini kita akan mempelajari dosa besar berikutnya, yaitu tahrimu intisabil insani ila ghairi abihi. Haram hukumnya menasabkan seseorang kepada selain ayahnya. Haram hukumnya menasabkan atau menisbahkan kepada bukan ayahnya. Yang kemarin masih ada keterkaitan dengan pertanyaan Muhammad binti Fulana atau Muhammad bin orang lain yang bukan ayahnya kandung. Itu di dalam agama tidak boleh. Islam harus jelas secara nasab, karena nanti terkait dengan pernikahan. Begitulah yang diajarkan oleh agama, agar seseorang itu betul-betul menisbahkan itu kepada ayahnya, ayah kandungnya, bukan ayah angkatnya. Enggak boleh. Nah, ini ada bab tersendiri, tahrimu intisabil insani ila ghairi abihi. Haram hukumnya menisbahkan seseorang kepada selain ayahnya. Dia mesti harus menisbahkan kepada ayah kandungnya. Misalnya dia punya ayah kandung Ahmad Ali bin Ahmad, nggak boleh Ali bin siapa gitu, nggak boleh. Kalau dia tahu itu ayah kandungnya, maka dia harus menisbahkan kepada ayah kandungnya. Dan ayah kandungnya nggak boleh tidak mengakui anaknya. Baik. Fiman idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam. Orang yang mengklaim, ya, menisbahkan kepada selain ayahnya wa huwa ya'lam, sementara dia tahu itu bukan ayah kandungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Rawahul Bukhari. Man idda'a ila ghairi abihi, siapa yang mengklaim, mengaku, menasabkan, menisbahkan kepada selain ayahnya, wa huwa ya'lam, dan dia tahu bahwa itu bukan ayah kandungnya, lalu ia nisbahkan kepada dia, nama ayahnya Ahmad, tapi dia tidak menisbahkan kepada Ahmad, menisbahkan kepada yang lain, dan dia tahu bahwa Ahmad itu anak ayah kandungnya, dan selain Ahmad bukan ayah kandungnya, tapi dia nisbahkan kepada selain ayahnya, haram hukumnya, dilarang oleh agama. Fal jannatu alaihi haram. Masya Allah, surga atasnya haram. Na'udzubillah min dzalik. Rawahu al-Bukhari. Ada anak yang diangkat sejak kecil, sejak bayi, dan dia jelas ada ayahnya, ada ibunya yang mengasuh, yang merawat, yang mendidik sampai dewasa, tetap
anak itu harus binnya adalah bin ayah kandungnya. Apakah itu laki atau perempuan? Enggak boleh dinisbahkan kepada ayah angkatnya, enggak boleh. Ini Islam mengajarkan agar jelas secara nasab orang itu. Karena nanti terkait juga dengan musyawarah, dengan perbesanan, begitu. Islam mengajarkan agar menisbahkan itu kepada ayah kandungnya. Ayah kandungnya, bukan ayah angkat, bukan. Baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ud'uhum li'abaihim, ud'uhum li'abaihim, ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka anak-anak angkat yaitu li'abaihim, aba dengan ayah kandung mereka. Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah. Ayat ini terkait dengan Zaid bin Harisah. Dia adalah anak angkat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk mengembalikan nasab para anak angkat kepada bapak mereka yang sesungguhnya. Di dalam ayat itu Allah meminta agar setiap anak dinisbahkan kepada ayahnya. Termasuk nih kemarin ada pertanyaan. Tidak kepada ibunya. Tidak kepada ibunya. Kemarin siapa yang bertanya? Iya. Tidak kepada ibunya, tidak kepada ibunya. Ini ada ibu-ibu, berarti anak itu bukan bukan artinya ketika dinisbahkan itu dia kepada ayahnya. Karena ayah itu adalah apa? Pemimpin dalam keluarga. Sehingga nasabnya jelas. Begitu, ya. Itu juga agar Islam itu jelas. Mengapa menasabkan kepada ayahnya? Agar jelas. Dan juga bisa memungkinkan peluang ayah untuk punya apa? Nah, kalau bin istrinya repot nanti, nggak jelas. Bin ayahnya tetap, ya. Disitulah. Jamaah yang kami hormati, ini adalah hukum yang memang mesti kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena terkadang ada di masyarakat yang tidak mau menisbahkan kepada bapaknya atau ayahnya. Nggak boleh. Apa? Nah, nggak boleh sakit hati. Ada yang sakit hati kepada bapaknya lalu tidak mau. Disitulah Islam mengajarkan untuk apa? Lapang dada, memaafkan. Allah saja yang menciptakan alam jagat raya ini maha pemaaf. Mengapa manusia tidak mau memaafkan? Ya. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Kalau Allah punya sifat memaafkan, hambanya juga punya sifat memaafkan. Begitulah yang diajarkan oleh agama, ya. Tidak boleh karena sakit hati atau dendam lalu menisbahkan bukan kepada ayahnya, tetap kepada ayahnya. Sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu mesti dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum.
Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu. Ya. Jadi ada yang namanya anak secara biologis, dia adalah merupakan darah daging, anak biologis. Tapi ada juga anak bukan secara biologis, anak angkat, anak asuh. Nah, disitulah rahmatnya Allah. Ada hadis yang menyatakan, idza mata bnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jika mati anak ibnu Adam, ya, in qata amaluhu illa min salasin. Di situ ada kata-kata idza mata ibnu Adam. Karena ada orang dengan kehendak Allah bertahun-tahun karena memang sudah takdir Allah tidak memiliki keturunan. Rupanya dia angkat seorang anak, dia asuh, dia didik sampai menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang baik. Itu ayahnya yang mengasuhnya itu tetap menjadi bagian dari hadis ini. Maka itu adalah seperti mata air yang mengalirkan pahala kepada ayahnya walaupun ayahnya sudah di alam kubur. Karena dia meninggalkan anak yang saleh. Apakah itu anak secara biologis termasuk anak asuh atau anak angkat. Tapi yang diharamkan oleh agama tidak boleh menisbahkan kepada bapak angkatnya itu, atau menisbahkan kepada ibunya, Jamaah yang kami hormati, seorang ayah kalau dia tahu jelas-jelas bahwa itu anaknya lalu tidak menganggap itu anaknya, dosa. Sebaliknya anak juga begitu. Kalau dia tidak mengakui bahwa itu ayahnya dan dia tahu bahwa itu adalah ayahnya, itu dosa. Jadi ada konsekuensinya ya kepada hukum Allah. Kalau sekarang dengan kemajuan sains di bidang kedokteran, ya itu bisa dibuktikan melalui apa? DNA. Melalui DNA. Disitulah masya Allah kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Darah bisa dilihat, dengan darah itu bisa dideteksi penyakit-penyakit. Dengan darah itu bisa dideteksi DNA anak secara biologis kepada siapa. Subhanallah. Itu diantara kekuasaan dan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam penjelasan ini menunjukkan bahwa satu, anak mesti bernisbah kepada ayah kandungnya. Tidak boleh kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Itu yang pertama, pelajaran kita. Yang kedua, seorang anak mesti menisbahkan kepada ayahnya, tidak kepada ibunya. Tidak kepada ibunya. Kecuali dalam Quran, Isa bin Maryam. Ini dalam rangka untuk menolak keyakinan mereka bahwa Isa itu adalah anak sebagai Tuhan, atau Isa itu adalah anak Tuhan. Isa itu bukan Tuhan dan Isa itu bukan anak Tuhan. Tapi Nabi Isa mengatakan, u'budullaha rabbi wa rabbukum. Sembahlah Allah, dia Tuhanku dan Tuhan kalian. Mengapa mereka menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan? Ini menunjukkan bahwa benar Injil yang ada sekarang itu
itu tidak asli lagi. Allah memahamkan kepada kita bahwa tidak ada sekutu bagi Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah melahirkan dan Allah tidak pernah dilahirkan. Berarti Allah enggak punya ayah, Allah enggak punya ibu. Ke atas termasuk enggak punya kakek, ke bawah pun Allah enggak punya anak, Allah enggak punya keturunan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Janganlah kalian membenci ayah kalian. Termasuk tadi itu. Jangan membenci ayah kalian. Termasuk akhirnya tidak mau menisbahkan kepada ayah kandungnya. Faman ragiba an abihi fahuwa kafir. Siapa yang tidak suka kepada ayahnya dia kafir. Na'udzubillah min man idda'a ila ghairi abihi fa'alaihi laknatullah. Siapa orang yang menisbahkan kepada selain ayahnya, maka baginya laknat Allah, kutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah pelajaran kita terkait dosa besar, ya. Semoga kita terhindar dari dosa besar ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.